Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi ya di channel YouTube-nya aku, Rika Cilin. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa nge-share kembali kegiatan harian aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di luar rumah ya teman-teman. Nah, kali ini aku aktivitasnya tuh masih seperti biasa di pagi hari. Nah, teman-teman, aku tuh udah nyuci, jadi aku udah selesai nyuci, jadi aku keluarin dulu dari mesin cuci. Nah, kebetulan ini alhamdulillah tuh cuaca tuh cerah ya teman-teman, jadi aku bisa untuk nyuci. Terus juga cepat keringnya juga. Nah, ini tuh jemuran aku yang kemarin ya tuh yang nggak kering gitu ya teman-teman, karena tuh aku tuh nggak keringin pakai mesin cuci juga. Jadi aku nyucinya tuh pakai tangan. Kalau misalnya tuh celana levis ataupun celana katun pak suami, aku nggak pakai mesin cuci ya. Jadi aku nyucinya pakai tangan aja. Nah, teman-teman di sini hari itu kalau di sini tuh waktu 2 hari yang lewat tuh masih musim kemarau, maksudnya tuh 1 minggu yang lewat tuh masih musim kemarau. Cuman hujannya palingan 3 hari 4 hari, habis itu tuh panas lagi gitu ya. Baru aja seneng gitu hujannya udah turun gitu ya teman-teman. Lagian tuh sumur aku tuh lagi apa ya kayaknya tuh sedikit keluar airnya gitu ya, air sumurnya. Maka tuh aku berharap banget hujan itu apa ya, sering banget gitu, karena tuh di sini tuh hujan tuh cuma sekali gitu ya teman-teman, bikin sumur aku tuh cepat kosong, cepat habis airnya, harus nunggu dulu biar penuh lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut lagi teman-teman, aktivitasnya tuh mau jemur dulu pakaian tadi. Nah, di sini teman-teman aku juga berbagi tips buat teman-teman di rumah. Aku sambil cerita-cerita, sambil beberes rumah ya. Aku mau berbagi tips hidup minimalis yang sangat bermanfaat gitu. Yuk teman-teman, kita mulai terapkan gaya hidup yang minimalis. Karena kalau menurut aku tuh hidup minimalis itu kayak tuh apa ya, pencapaian yang luar biasa juga sih. Jadi gaya hidup minimalis itu biasanya tuh hanya menyimpan hal-hal atau barang yang penting saja gitu ya teman-teman. Nah, ini aku berbagi tips untuk teman-teman di rumah. Jadi gaya hidup minimalis ya teman-teman. Kalau menurut aku tuh gaya hidup minimalis itu adalah gaya yang tuh kayak apa ya, kayak di Jepang tuh mulai terpopuler juga ya teman-temannya, bagi teman-teman yang suka nonton yang di Jepang ataupun di YouTube, pasti perhatiin deh gaya hidup mereka tuh minimalis banget gitu. Nah, hidup minimalis itu tuh juga teman-temannya jadi tidak ada gangguan juga, tidak juga kita tuh menghilangkan hal-hal yang nggak perlu gitu ya teman-teman. Dan sebelum aku menjelaskan tipsnya, kita tanyakan dulu ya kepada diri kita sendiri, kita tuh perlu nggak sih hidup minimalis gitu? Apa emang aku tuh sanggup untuk hidup minimalis? Yuk kita sama-sama belajar, yuk kita sama-sama menerapkan juga hidup minimalis. Pertama yaitu tentukan tujuanmu untuk apa hidup minimalis. Nah teman-teman, jadi kita tuh harus punya tujuan hidup dulu. Apa sih gunanya aku untuk melangkah ke depannya gitu. Kalau misalnya tuh tujuannya tuh ingin mengurangi misalnya tuh kayak barang-barang yang menumpuk, maka biasakan juga hidup minimalis dengan mengurangi barang-barang yang gak perlu juga gitu ya teman-teman. Dan gak hanya untuk mengurangi barang-barang yang gak diperlukan juga, tapi itu tuh tujuannya tuh hanya bisa juga tuh bisa untuk mempertimbangkan, yaitu agar hidup hemat juga, terus merasa hidup bebas juga, terus kita lebih produktif juga, atau mungkin hal-hal yang lainnya tuh kita merasa diri kita kalau kita udah hidup minimalis nih, aku tujuannya kayak gini loh gitu. Terus tips yang kedua tuh terapkan aturan kita untuk hidup minimalisnya tuh selama 6 bulan ya teman-teman. Kadang-kadang tuh kita tuh suka membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, kayaknya tuh alhasil nantinya tuh barang-barang itu suka menumpuk di rumah loh. Nah, jadi kalau kamu itu ingin hidup minimalis, hal yang seperti itu harus perlu dihindari. Caranya, kamu bisa menerapkan aturan 6 bulan ini. Nah, sebelumnya tuh misalnya kamu beli sesuatu, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah barang tersebut masih akan bisa digunakan dalam 6 bulan ke depannya. Nah, kalau misalnya jawabannya iya, makanya tuh bisa kamu beli gitu. Tapi kalau misalnya enggak, lebih baik kamu nggak usah beli gitu ya teman-teman. Jadi kamu bisa menggunakan aturan ini tuh ketika kamu tuh memutuskan untuk membeli barang tersebut. Tips yang ketiga yaitu ya teman-teman, singkirkan barang yang tidak kita perlukan. Gaya hidup minimalis itu sama ya teman-teman dengan hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu tidak memiliki terlalu banyak barang.
Nah, makanya tuh mulailah kita tuh memilih barang yang sudah jarang digunakan atau tak lagi memberikan kebahagiaan gitu, tak lagi digunakan gitu ya teman-teman. Nah, permasalahannya kadang kita tuh merasa sayang banget ya disingkirkan barang-barang yang kita punya itu gitu. Misalnya kayak boneka WK waktu kecil kita ataupun mungkin sandal-sandal nggak dipakai lagi. Itu tuh sangat banget susah sekali ya untuk menyingkirkan itu. Makanya tuh kita harus terapkan hidup yang sederhana, jadi menyingkirkan barang-barang yang nggak dipakai bisa kita kasih ke tetangga ataupun mungkin bisa kita kasih bagi orang-orang yang bermanfaat gitu ya teman-temannya, bagi orang yang membutuhkan. Terus tips selanjutnya yaitu utamakan kualitas daripada kuantitas. Teman-teman, untuk menghindari penumpukan barang di rumah, jadi kita tuh harus terapkan, jadi utamakan kualitas ataupun kuantitas barang di rumah kita. Dengan membeli barang yang berkualitas, jadi kita tuh bisa menggunakan dengan jangka waktu yang panjang gitu, tidak perlu membelinya berulang kali. Jadi tips yang kelima yaitu tanamkan prinsip mengganti bukan menambah. Jadi teman-teman, hidup minimalis itu cobalah untuk menanamkan prinsip mengganti bukan menambah. Karena jadi setiap barang baru yang kita beli gitu, kita menggantikan barang yang sudah tidak digunakan. Misalnya kita tuh membeli dompet baru, pastikan bahwa ada satu barang yang keluar di rumah kita, ataupun mungkin kita kasih ke orang lain, ataupun mungkin kita pre-love gitu ya teman-teman. Makanya tuh jadi tujuan hidup minimalis itu adalah untuk menghindari penumpukan juga barang yang tidak kita perlukan. Tips yang keenam yaitu belilah dengan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kadang tuh kita salah mengartikan ya kebutuhan dan keinginan. Jadi cara mengatasinya yaitu kita bisa membelinya itu dengan kita bertanya ke diri kita sendiri sebelum kita membeli sesuatu. Misalnya, kita membeli barang, fungsinya untuk aku apa? Terus sering nggak aku gunakan gitu? Terus benar-benar nggak sih aku butuhkan gitu? Atau aku udah punya sih barang ini apa belum gitu ya teman-teman. Jadi tuh kita tuh harus membeli barang tuh sesuai dengan kebutuhan aja. Teman-teman, manfaat itu untuk diri kita tuh hidup minimalis tuh sangat besar sekali, dan jika kita bisa lebih hemat waktu juga, tenaga dan mungkin materi, karena tuh kalau misalnya hidup minimalis tuh memungkinkan kita tuh memiliki barang dengan jumlah yang sedikit. Jadi kita tuh nggak perlu mengeluarkan budget dan waktu dan tenaga juga untuk perawatannya ya teman-teman. Nah, juga tuh manfaatnya tuh juga lebih penting, yaitu kita tuh bisa karena mempunyai prinsip hidup minimalis tadi itu, kita mengurangi barang yang mengganggu atau tidak dibutuhkan di rumah, sehingga kita memberikan lebih hal-hal yang penting untuk diri kita ya teman-teman. Selanjutnya yaitu juga ramah lingkungan juga. Jadi kita bisa mengurangi pembuangan sampah juga ya teman-teman. Nah, di sini tuh kondisi finansial kita juga lebih sehat. Karena apa? Karena hidup minimalis itu dapat membantu kita tuh memahami kebutuhan dan keinginan sehingga terhindar dari perilaku boros. Nah, teman-teman, itu dia sejumlah tips hidup minimalis untuk pemula yang bisa kita terapkan ya teman-teman. Dapat disimpulkan, tips yang paling penting adalah ketahui dulu tujuanmu terlebih dahulu. Jadi baru setelah itu kita bisa menerapkan gaya hidup yang minimalis dengan mengikuti tips-tips lainnya yang aku jelasin tadi ya. Nah, dari tips-tips tadi semoga ada manfaatnya untuk teman-teman di rumah yang nonton videonya aku. Semoga ini sangat bermanfaat sekali juga untuk aku dan untuk teman-teman di rumah dan untuk yang lainnya. Terima kasih ya udah nonton videonya aku, dan mohon dukungannya untuk channel YouTube aku yang sederhana ini, untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Dan jangan lupa juga untuk dihidupkan notifikasinya biar teman-teman tahu setiap aku upload video. Dan sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman di rumah. Hai teman-teman semua, terima kasih ya udah nonton video EC-nya aku. Semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semuanya, dan dikabulkan doanya untuk hari ini. Dan semoga kita tuh selalu tersenyum dan selalu bahagia
juga. Apapun itu tuh kehidupan kita, yang penting kita tuh harus bahagia, harus hidup sederhana, harus hidup minimalis, biar tuh kita tuh bisa menciptakan bahagia tersendiri gitu ya teman-teman. Karena tuh kalau misalnya emang hidup sederhana tuh emang sesimpel itu ya teman-teman. Emang itu tuh, tapi tanya dulu ke diri kita masing-masing, mau nggak kamu hidup sederhana dan minimalis. Nah kalau misalnya kita udah tahu tujuan hidup, kita udah tahu kita tuh arahnya kemana, nanti akan berjalan dengan sendirinya gitu. Karena tuh kalau menurut aku tuh hidup minimalis itu tidak meninggalkan, tidak mengangkat beban sedikit pun mungkin kalau menurut aku ya teman-teman. Karena tuh kalau hidup yang lebih dengan kemewahan mungkin diukur juga dengan kemampuan dan keuangan kita ya teman-teman. Makanya di sini aku bagi tips hidup minimalis ke teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga ada ada ilmu yang bisa diambil gitu ya teman-teman. Dan aku pun di sini masih belajar, masih berusaha juga untuk tetap hidup minimalis. Dan teman-teman terima kasih sekali lagi udah di like, di komen, dan di subscribe. Dan terima kasih ya udah nonton videonya aku. Dan sampai di sini dulu videonya aku. Mohon maaf atas segala ucapan dan penerangan dan mungkin salah kata juga. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segalanya. Dan sampai di sini dulu ya videonya aku, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.